Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, di bulan Ramadan ini telah terjadi suatu kejadian yang sangat besar. Kejadian yang mana ia adalah perang yang pertama kali diselenggarakan oleh orang-orang muslim. Perang ini dikenal dengan nama Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pada mulanya orang-orang muslim, kehidupan mereka di Mekah saat itu sangatlah sempit disebabkan dengan gangguannya orang-orang kafir, bahkan siksaan mereka. Dengan sebab demikian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang muslim untuk berhijrah dari Mekah ke kota Yathrib, yang mana saat ini dikenal dengan kota Madinah. Setelah berhijrah, orang-orang muslim mendirikan suatu negara di sana. Negara yang berkedaulatan Islam. Negara yang berada di antara dua kerajaan besar, yaitu Romawi dan Persia di saat itu. Sudah beberapa lama, pada suatu hari, rombongan dagang Quraisy yang saat itu mereka pulang dari Syam ingin menuju kota Mekah, kembali ke kota mereka melewati kota Madinah. Maka sebagian para sahabat pun berkata, ayo kita ambil kembali sebagian harta kita yang dirampas waktu di Mekah. Mengetahui kabar ini, rombongan dagang Quraisy Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik, ia berinisiatif untuk menyuruh kafilahnya mengambil jalan lain. Sesampainya di kota Mekah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir menyiapkan peperangan. Mereka menyiapkan 1000 pasukan. Dan mereka berkata, jikalau kita menemui orang-orang muslim, maka kita akan habisi mereka. Demikian juga di kota Madinah. Orang-orang muslimin pun bersiap-siap untuk berperang. Mereka menyiapkan 313 pasukan. Yang perang ini dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, 313 orang ingin melawan 1000 pasukan. Mungkin dalam akal pikiran kita ini sesuatu yang mustahil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinisiatif untuk menyuruh beberapa orang sahabatnya menjaga suatu sumur yang ada di dekat medan perang. Sumur ini dinamakan dengan sumur Badar. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh
beberapa orang sahabatnya demikian, supaya orang-orang kafir tidak dapat menjangkaunya dan meminum dari sumber tersebut, walaupun orang-orang muslim pada saat itu juga sedang berpuasa. Kemudian peperangan ini dimulai dengan duel 1 lawan 1, one by one. Para kaum muslimin mengirim 3 orang pasukan, 3 orang jawara. Demikian juga orang-orang kufar juga mengirim 3 orang jawara. 3 orang ini, yang pertama Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Sayyiduna Ubaidah bin Haris. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, ketiga sahabat ini dapat memenangkan duel tersebut. Walaupun awalnya Sayyidina Ubaidah ingin terkalahkan, akan tetapi dapat kembali mengambil posisinya dan memenangkan duel ini. Merasa tidak puas, orang-orang kafir ingin melanjutkan dengan peperangan. Maka Nabi Muhammad SAW pada kesempatan ini berdoa, "Ya Allah, jikalau Engkau tidak memberikan kami kemenangan, maka lam tu'bad abadan. Engkau ya Allah tidak akan pernah disembah selama-lamanya." Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, kaum muslimin dapat memenangkan perang ini. Diriwayatkan bahwa ada 70 orang-orang kafir yang meninggal pada saat itu, dan juga ada 70 orang-orang kafir yang tertawan. Kemudian, wahai para pemirsa, demikianlah seorang muslim mestinya tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam satu peperangan, maka tujuannya hanya 2, antara kemenangan dan mati syahid dan masuk surga. Dan demikian tidak akan pernah terjadi apabila mereka tidak mempunyai keimanan di dalam hati. Hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.